Anggota DPD RI Perwakilan Provinsi NTT Abraham Paulianto mengunjungi kantor Wali Kota Kupang. Kedatangannya untuk mengunjungi BKKPD Kota Kupang. Anggota Komisi 1 DPD RI tersebut mengatakan sesuai tugasnya melakukan fungsi pengawasan terkait Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu tentang tenaga honor yang diganti menjadi tenaga kontrak yang diangkat melalui tenaga P3K. Dan baru dibuka untuk tenaga pendidikan. Setelah bertemu Kepala BKKPD dan Asisten 3 Setda Kota Kupang, Paulianto mengatakan Pemkot Kupang mengusulkan untuk memperhatikan tenaga sosial, terutama tenaga pengangkut sampah. Mereka kesulitan mengikuti seleksi P3K nanti karena banyak ketentuan yang harus dipenuhi. Kota Kupang ini ada 2.180 tenaga dan ada formasi untuk merekrut tenaga P3K ini, tetapi baru dibuka untuk pendidikan. Sedangkan tenaga lain kesehatan, pertanian dan lain belum. Sehingga tadi ada beberapa usulan dari Pak Asisten 3, Pak Adi maupun juga Kepala Badan, Pak Abraham itu, untuk diperhatikan juga untuk tenaga-tenaga sosial, terutama tenaga-tenaga angkut sampah yang baju kuning sekali gitu. Itu kalau mereka ikut tes P3K pasti akan sulit ya, karena rata-rata pendidikan SMP ke barat, sedangkan syarat P3K ini ya kalau guru sertifikasi dan seterusnya. Jadi kira-kira itu beberapa diskusi kita di sini. Saya sudah dapat banyak data masukan dari mereka. Ini nanti dibawa ke Jakarta untuk paripurna dalam penyempurnaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kalau permasalahan di Kupang sendiri apa yang tadi Bapak temui itu apa Bapak kira-kira? Ya, tenaga kontrak yang levelnya bawah. Karena persyaratan P3K tadi kan harus tes. Juga harus yang berjasa itu untuk eselon 23 tidak masalah. Eselon 23 enggak, eselon 34 masih bisa. Tapi kalau tenaga halbang, padahal itu juga ujung tombak daripada kegiatan kita. Nah, persoalannya undang-undang ini dibikin untuk jangka depan, bahwa ya besok-besok kalau sudah pakai teknologi, sudah IT, itu tidak perlu tenaga banyak, pakai mobil yang isap sampah sendiri dan naik dan pakai itu lagi ya. Yang dibutuhkan adalah tenaga skill, bisa IT, komputer, operator ini, alat-alat dan sebagainya. Nah, oleh karena itu perlu ada masa transisi antara undang-undang yang kita bikin dengan kenyataan kita di daerah-daerah 3T yang masih miskin SDM. Nah, ini ya perjuangan kita supaya merevisi, memberikan masukan ke pusat supaya undang-undang yang sudah diketok tidak bisa diimplementasikan sama rata di Jakarta sudah pakai mobil sapu sampah yang bagus itu. Nah, kita di sini PAD kita masih terbatas dan bisa pakai mobil sampah, kita masih butuh tenaga ini. Di luar pelayanan itu Bapak kira-kira manfaat yang dirasakan dari tenaga itu sendiri apa? Tenaga PPK dari kita masih perpindahan? padat karya lah, ya 50-50 lah. Kita belum bisa masuk ke teknologi IT. Memang undang-undang dirancang untuk bersaing dengan dunia modern atau dengan negara lain yang sudah pakai teknologi, tetapi kita harus paham keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, sehingga ini jangan jadi gejolak, jangan sampai jadi masalah. Giri Rudolf, AFB TV melaporkan. Gitu ya. Makasih ya, terima kasih.